pagi teman-teman semuanya. Kami dari akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Amelia Kemasta dengan NIM TBD 1901032, Faisal Jihad TBD 1901039, Indah Kusuma Dewi dengan TBD 1901042, Maria Francis TBD 1901045, Nisa Rahma Maulida TBD 1901048, Widarsi Rumah Gorong TBD 1901057, dan Afif Putri Nur Kaima dengan TBD 1901059. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Screening adalah cara untuk mengidentifikasi penyakit yang belum tampak melalui suatu tes atau pemeriksaan atau prosedur lain yang dapat dengan cepat memisahkan antara orang yang mungkin menderita penyakit dengan orang yang mungkin tidak menderita. Yang menderita dilakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan apakah yang bersangkutan memiliki sakit atau tidak. Kemudian yang sakit dilakukan pengobatan yang intensif agar tidak membahayakan bagi dirinya dan lingkungannya, khususnya bagi penyakit-penyakit menular. Deteksi dini penyakit tanpa gejala atau dengan gejala tidak khas terhadap orang-orang yang tampak sehat, tetapi mungkin menderita penyakit, yaitu orang yang mempunyai risiko tinggi untuk terkena penyakit. Dengan ditemukannya gejala, penderita tanpa gejala dapat dilakukan pengobatan secara tuntas hingga mudah disembuhkan dengan tidak membahayakan dirinya maupun lingkungannya, dan tidak menjadi sumber penularan hingga epidemi dapat dihindari. Sasaran: penderita penyakit kronis, 1. Infeksi bakteri, yaitu lepra, TBC, dan lain-lain. 2. Infeksi virus atau virus hepatitis. 3. Penyakit non-infeksi, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, karsinoma serviks, prostat, dan glaukoma. 4. AIDS. Kriteria screening WHO. 1. Sifat penyakit. 2. Uji diagnostik. 3. Pengobatan. Kriteria evaluasi atau menilai screening. Validitas adalah kemampuan tes atau screening untuk menentukan individu mana yang benar sakit dan mana yang tidak sakit. Indikator untuk menilai validitas hasil screening adalah sensitivitas dan spesifisitas. Keuntungan program screening dalam pelayanan kebidanan. Angka mortalitas atau kematian menjadi lebih rendah, penurunan angka morbilitas, kesakitan, dan biaya kesehatan akan lebih rendah. Kedua, meningkatnya harapan hidup sehat dan kualitas hidup, berkurangnya rasa nyeri, kecemasan, dan ketidakmampuan. Ketiga, menemukan orang yang terdeteksi menderita suatu penyakit sedini mungkin sehingga dapat dengan segera memperoleh pengobatan. Keempat, mencegah meluasnya penyakit dalam masyarakat. Kelima, mendidik dan membiasakan masyarakat untuk memeriksa diri sedini mungkin. 1. Mass screening. Screening yang dilakukan pada seluruh populasi, misalnya mass X-ray survey atau blood pressure screening pada seluruh masyarakat yang berkunjung pada pelayanan kesehatan. Kedua, selective screening. Populasi tertentu menjadi sasaran dari jenis screening ini dengan target populasi berdasarkan pada risiko tertentu. Tujuan selective screening pada kelompok risiko tinggi untuk mengurangi dampak negatif dari screening. Contohnya, pap smear, screening pada wanita usia lebih dari 40 tahun untuk mendeteksi kanker serviks atau mammography, screening untuk wanita yang punya riwayat keluarga menderita CA. 3. Single disease screening, jenis screening yang hanya untuk dilakukan satu penyakit. Misalnya, screening terhadap penderita penyakit TBC, jadi
Case finding screening. Case finding adalah upaya dokter atau tenaga kesehatan untuk menyelidiki suatu kelainan yang tidak berhubungan dengan kelompok pasien yang datang untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan. Penderita yang datang dengan keluhan diare kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mamografi atau ronggen toraks. 5. Multipasik screening. Pemeriksaan screening untuk beberapa penyakit pada suatu kunjungan waktu tertentu. Jenis screening ini sangat sederhana, mudah dan murah serta diterima secara luas dengan berbagai tujuan seperti pada evaluasi kesehatan dan asuransi. Sebagai contoh adalah pemeriksaan kanker disertai dengan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Karakteristik tes screening. Untuk keberhasilan suatu program screening, ketersediaan tes screening juga diperlukan, selain juga harus memiliki kriteria penyakit yang cocok untuk screening. A. Validitas. Validitas dalam screening adalah kemampuan dari suatu alat untuk membedakan antara orang yang sakit dan orang yang tidak sakit. Validitas mempunyai dua komponen, yaitu sensitivitas dan spesifisitas, merupakan komponen ukuran dalam validitas. Selain itu, terdapat pula ukuran-ukuran lain dalam validitas, yaitu A. True positif, yang menunjukkan pada banyaknya kasus yang benar-benar menderita penyakit dengan hasil tes positif pula. B. False positif, yang menunjukkan pada banyaknya kasus yang sebenarnya tidak sakit, tetapi tes menunjukkan hasil yang positif. C. True negatif, menunjukkan pada banyaknya kasus yang tidak sakit dengan hasil tes yang negatif pula. D. False negatif, yang menunjukkan pada banyaknya kasus yang sebenarnya menderita penyakit tetapi hasil tes negatif. Adalah kemampuan suatu tes memberikan hasil yang sama atau konsisten bila tes diterapkan lebih dari satu kali pada sasaran yang sama dan kondisi yang sama. Ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, variasi cara screening, stabilitas alat, fluktuasi keadaan atau demam. Kedua, kesalahan atau perbedaan pengamatan beda atau pengamatan sama dengan hasil yang berbeda. Upaya peningkatan reliabilitas, yaitu pembukuan atau standarisasi secara screening, peningkatan keterampilan pengamatan yang cermat pada setiap nilai pengamatan, menggunakan 2 atau lebih pengamatan untuk setiap pengamatan, memperbesar klasifikasi kategori yang ada, terutama bila kondisi penyakit juga bervariasi bertingkat. Kesimpulan dari diskusi kami yaitu screening merupakan upaya pengenalan penyakit atau kelainan yang belum diketahui dengan menggunakan tes, pemeriksaan, atau prosedur lain yang dapat secara cepat membedakan orang yang tampak sehat benar-benar sehat dengan orang yang tampak sehat tetapi sesungguhnya menderita kelainan. Screening bertujuan untuk mendeteksi penyakit sedini mungkin sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian serta meningkatkan kualitas hidup.